Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Imala. Alhamdulillah saya baik Bu. Hanya saja saya merasa bingung Bu. Bu Nur merasa bingung kenapa ini? Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Nur. Iya nih Bu. Jika Bu Imala tidak sibuk, boleh kita berbicara terkait kebingungan saya di sekolah? Iya Bu, silakan. Boleh sekali. Kebetulan saya ada waktu kosong ini Bu. Dari pembicaraan kita nanti, apa yang ingin Bu Nur harapkan? Saya ingin menemukan solusi untuk permasalahan saya Bu Imala, terutama di sekolah saya. Begini Bu, saya kan ngajar kelas 5. Saya bingung dan jengkel menghadapi salah satu murid saya di kelas. Murid ini tidak disiplin ketika hadir di sekolah, Bu. Jadi, Bu Nur ingin solusi terkait permasalahannya di kelas G. Merasa bingung, jengkel dengan muridnya yang tidak disiplin ya Bu. Iya, Bu. Mungkin dengan berbicara dengan Bu Imala, saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan supaya murid ini dapat menerapkan kedisiplinan di sekolah. Oke. Baik Bu, jadi sebelum kita berdiskusi tentang solusi yang apa nanti akan Bu Nur ambil, saya ingin tahu terlebih dahulu Bu. Jadi apa yang dilakukan murid Ibu sehingga Ibu merasa bingung, jengkel di sekolahan, bisa Ibu ceritakan? Bisa, Bu. Jadi gini, murid saya ini sikap disiplinnya kurang, Bu, karena sering datang terlambat ke sekolah, padahal jarak rumahnya dengan sekolah tidak terlalu jauh. Jadi itu Bu murid yang Ibu lakukan. Lalu situasi ideal yang bagaimana Bu yang Ibu Nur inginkan? Murid saya ini lebih disiplin, Bu, menerapkan kedisiplinan dengan hadir tepat waktu di sekolah, Bu. Jadi Bu Nur ingin menerapkan kedisiplinan di sekolah supaya murid tadi bisa hadir tepat waktu ya Bu. Lalu apa saja yang Ibu perlukan? Uh, untuk muridnya sendiri sebenarnya saya sudah pernah menegur langsung, menanyakan kepadanya alasan dia datang terlambat itu kenapa, dan pernah sampai memberikan semacam sanksi pada murid tersebut, Bu. Sebenarnya kita kan nggak boleh memberikan sanksi, jadinya Ya. cuma gertakan aja, tapi mereka itu tidak saya lakukan kepada mereka. Nah, Ya. mereka itu kan sering terlambat, Bu. Apa mungkin dia merasa tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap apa yang sudah saya lakukan ya, Bu? Padahal sudah saya tegur, sudah saya bilangin bahwa tidak boleh terlambat ketika berangkat sekolah. Bu Nur tahu kalau si murid ini tidak peduli dan acuh tak acuh, bagaimana Bu? Tidak pedulinya itu seperti apa? Ya itu tadi, Bu, dari seringnya dia datang terlambat ke sekolah, padahal sudah ditegur, sudah saya tanya, kenapa terlambat sekolah, tapi tidak ada perubahan dengan sikapnya, Bu, masih sering terlambat. Tadi Bu Nur juga menyampaikan tentang menanyakan alasan ke muridnya ya. Jadi Ya, seperti apa yang Ibu lakukan terhadap murid tersebut? yang saya lakukan itu saya memanggil murid tersebut di ruang perpustakaan, Bu. Dan
dan mengajak dia, murid itu untuk membicarakan alasan dia datang terlambat itu kenapa, Bu. Oh, gitu nggih. Jadi kira-kira solusi yang akan Ibu Nur terapkan, mau memakai cara yang bagaimana, Bu, supaya murid Ibu tadi bisa menerapkan kedisiplinan di sekolah? Yang pertama itu mungkin saya akan mengajak murid saya tadi berbicara dari hati ke hati, Bu. Lalu saya akan menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi yang kemarin kita sudah belajar dan mendapatkan materi itu, Bu. Jadi mulai dengan menstabilkan identitas murid, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama-sama di awal masuk kelas 5, Bu. Iya. Wah, sepertinya seru ya, Bu, bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi ke murid ya, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau seperti itu kan saya mampu menerapkan hal tersebut di murid saya nanti. Nggih. Jadi sejauh ini Bu Nur sudah dapat pencerahan apa, Bu, dari yang kita bicarakan tadi? Sejauh yang kita bicarakan tadi, yang saya dapatkan saya memang perlu menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi ketika murid saya melakukan kesalahan, supaya murid saya itu dapat menerapkan kedisiplinan tanpa ada rasa terpaksa, Bu. Nah, nggih. Oke, lalu sekarang rencana Bu Nur ke depannya apa ini? Rencana saya itu saya akan segera menerapkan segitiga restitusi ini kepada murid saya, Bu. Mungkin ada rekan kerja, Bu, yang bisa diajak untuk membantu Bu Nur? Mungkin saya akan minta bantuan kepada Bu Puji karena yang sudah lebih dulu paham bagaimana menerapkan segitiga restitusi, karena kemarin beliau berusaha menerapkannya kepada salah satu muridnya, Bu Imala. Nah, nggih, betul. Jadi mungkin ada hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru, Bu? Sementara itu dulu, Bu. Semoga bisa segera saya terapkan di murid saya nanti. Nah, ini untuk penerapannya Ibu targetkan kapan supaya muridnya menjadi lebih baik? Saya targetkan itu minggu ini, Bu. Akan segera saya terapkan dengan murid saya. Semoga tidak ada halangan, Bu Imla. Oke, semoga targetnya nanti di minggu ini sudah diterapkan ya, Bu. Baik, Bu, insya Allah sudah, Bu. Namun untuk hasilnya tentu harus ada prosesnya ya, Bu Imla. Nanti saya ceritakan respon murid saya setelah menerapkan segitiga restitusi yang kita diskusikan. Nggih, saya senang Bu bisa bercerita dengan Ibu. Semoga kita bisa saling berbagi praktek baik ya, Bu. Sampai jumpa Bu Nur. Assalamualaikum. Baik, Bu, sampai juga kembali, Bu Imala. Waalaikumsalam. Audio Jungle.